Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangmo Inspirasi, kembali lagi kita berbincang santai bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD. Nah, mungkin kali ini kita akan membahas mengenai jambu biji. Nah, siapa yang tidak suka dengan jambu biji ini karena dengan rasanya manis, juga kaya akan vitamin ya, Bu. Yeah. Nah, selain itu mungkin tentu banyak kandungan yang terdapat di jambu biji ini. Untuk itu mari kita tanyakan langsung bersama Profesor Tuti. Ya, jadi jambu biji itu nama latinnya Psidium gajava ya. Jadi salah satu buah-buahan yang namanya produk hortikultura ya. Jadi salah satu buah-buahan. Jadi buah-buahan itu kan kaya akan vitamin ya, demikian juga dengan jambu biji tentu dia akan kaya akan vitamin-vitamin lah, termasuk di situ vitamin C ya. Kemudian dia kaya akan serat ya, serat crude fiber ataupun dietary fiber juga ya. Kemudian dia juga mengandung tinggi pektin. Nah, itu yang bermanfaat untuk pencernaan. Kemudian dari rasanya kan dia udah berasa manis ya ini. Nah, manis itu berasal dari kandungan gulanya. Jadi jambu biji itu juga kaya akan gula, nah, kemudian kaya akan ya tadi serat, kemudian mengandung pati juga, kemudian tentu saja karena dia buah-buahan mengandung polifenol yang tinggi ya, polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan. Ya, jadi antioksidan kan udah sering kita bahas ya. Jadi antioksidan ini adalah senyawa yang antioksidasi, kemudian dia berfungsi sebagai anti kanker, anti tumor, anti inflamasi ya. Anti-inflamasi itu adalah anti peradangan, anti bakteri juga ya. Jadi kalau misalnya jambu biji yang muda itu kan biasa digunakan untuk antibakteri juga itu ya. Kadang-kadang orang ada diare mengkonsumsi bagian yang masih yang masih mudanya ya. Jadi karena dia mengandung tanin yang tinggi sehingga dia bisa menginaktifkan mikroorganisme penyebab diare. Ya, kemudian kalau jambu biji itu kan warna-warni ya nih. Ada yang warnanya agak kekuningan, ada warnanya kemerahan. Jadi kemerahan itu karena keberadaan karotenoidnya. Jadi dia makanya dikatakan dia sumber vitamin A juga. Jadi meskipun tidak ada vitamin A-nya di dalam jambu bijinya, jadi karena dia berasal dari karotenoidnya ya. Jadi karotenoid itu adalah prekursor vitamin A. Jadi lengkap sekali vitamin-vitamin yang ada pada jambu biji, termasuk mineral-mineral juga. Nah, berarti kan sering tuh Bu mengkonsumsi jambu biji yang belum matang itu boleh ya Bu ya? Boleh ya, kan ada polifenolnya juga ya dalam bentuk tanin, taninnya tinggi gitu. Ada juga orang yang menghindari memakan bijinya tuh Bu, katanya takut usus buntu. Itu apakah benar Bu? Ya, jadi kalau kita lihat, kita baca-baca jurnal penelitian ya, tidak ada sebenarnya korelasi antara biji dengan penyakit usus buntu ya. Jadi usus buntu tetap saja itu karena ada suatu infeksi gitu ya. Kalau bijinya itu sendiri kan itu terdiri dari serat-serat sebenarnya ya. Jadi bukan biji jambu biji yang menyebabkan usus buntu gitu. Di situ ada karena mungkin itu karena konstipasi lebih barangkali ya. Jadi terjadi ini penumpukan kotoran dan segala macam dan akhirnya infeksi. Itu sejauh yang Ibu baca ya. Ya. Nah Bu, katanya jambu biji ini juga dapat mencegah diabetes dan juga penyakit DBD. Nah itu tuh apakah ada korelasi antara itu Bu? Ya, jadi kalau kita baca-baca lagi jurnal ya, jadi katanya memang untuk diabetes ya, jadi karena keberadaan enzim ada senyawa yang bisa menghambat kerja enzim alfa amilase. Nah, jadi itu dikaitkan dengan enzim dia menghambat kerja enzim alfa amilase. Sementara enzim alfa amilase inilah yang berfungsi untuk menghidrolisis pati. Jadi kan kita mengkonsumsi pati itu ya, pati misalnya pada beras misalnya, jagung dan segala macam. Nah, itu kan tinggi patinya. Nah, yang dihidrolisis oleh enzim alfa amilase menjadi bentuk sederhana. Ya, dia dijadikan bentuk sederhana, kemudian dia akan ya diserap oleh tubuh kita. Nah, sementara di jambu biji ini dia memang memiliki senyawa menghambat enzim amilase tersebut. Jadi mungkin itu yang dikaitkan dengan penyakit diabetes barangkali ini. Ya, kemudian ini ya untuk meningkatkan trombosit. Ya, jadi itu kalau kita baca memang benar ya. Jadi karena di jambu biji itu mengandung trombinol namanya ya. Jadi senyawa aktif yang terdapat pada Psidium gajava ini yang bisa meningkatkan trombosit darah. Ya. Oke. Ya. Nah,
Ternyata itu benar ya Bu ya. Iya. Tapi tidak mungkin kita hanya mengandalkan jambu Iya, biji tidak mungkin. untuk Iya. mencegah penyakit tersebut. Iya. Oke. Nah, mungkin sekian bincang-bincang kita singkat mengenai jambu biji kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.